Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Khairunisa. Pernah nggak sih kalian ketika mau melakukan sesuatu nih, tapi nggak tahu cara nyampeinnya gimana? Misalnya, ketika menolak permintaan teman soal mengerjakan tugas. Kita nggak tahu cara nolaknya gimana, atau bahkan ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kita takut dia merasa sakit hati atau membuat dia emosi. Kalau ngerasa kayak gitu, it's okay, berarti kamu di video yang tepat. Karena di video kali ini, aku bakal ngebahas mengenai 4 kemampuan komunikasi yang wajib dipelajari. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Komunikasi itu jadi skill penting yang perlu dikembangin, apalagi buat punya hubungan yang baik dengan orang lain. Misalkan mau menambah teman, jadi orang yang lebih asik buat diajak ngobrol, atau nyampein pikiran ke orang lain. Semua itu butuh kemampuan komunikasi yang baik. Nah, ada 4 kemampuan komunikasi yang wajib dipelajari biar bisa komunikasi yang baik dan efektif. Pertama, kemampuan mendengarkan. Mendengarkan di sini tuh maksudnya benar-benar fokus dan hadir 100% buat orang itu. Banyak orang yang mengira kemampuan berkomunikasi identik dengan kemampuan berbicara yang baik. Berbeda dari anggapan umum, kemampuan mendengarkan justru merupakan salah satu keterampilan komunikasi paling penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Mendengarkan dengan baik memungkinkan kamu dapat memahami pendapat orang lain, mengerti dan memecahkan permasalahan secara lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja. Caranya ya macam-macam, tapi salah satu cara buat pemulanya adalah dengan menahan diri kamu biar enggak motong omongan orang lain. Cara berikut ini bisa dengan kamu ulangi apa yang diucapin buat konfirmasi. Hal ini bisa ngebuat lawan bicara kamu jadi tahu kalau kamu tuh dengerin dia. Kemampuan mendengarkan ini bisa ngebantu kita jadi lebih paham sama apa yang dicapai sama orang, serta lebih peka buat memahami perasaan orang lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau komunikasi lewat bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal atau komunikasi lewat bahasa tubuh seperti nada bicara, postur tubuh, kontak mata, atau ekspresi. Kalau kalian lagi ngobrol, terkadang ada beberapa hal yang susah disampaikan secara lisan. Untuk itu, komunikasi nonverbal ini dipakai buat memperjelas maksud pesan yang disampaikan, di mana salah satunya untuk menghindari miskomunikasi. Misalnya, kalian terbiasa kalau ngomong tuh sambil melipat tangan di dada, maka orang lain bisa berpikir kalau kalian lagi bete atau tertutup. Contoh lain, misalnya pada saat kalian diajak ngobrol, kalian suka melihat kemana-mana dan tidak fokus. Nah, ini bisa jadi membuat orang memahami sebagai pertanda bahwa kalian lagi enggak nyaman atau lagi enggak benar-benar mendengarkan. Kemampuan yang ketiga yaitu mengontrol emosi. Bakal ada masa di mana kalian atau lawan bicara kalian lagi ngerasa emosi negatif, jadi susah buat berkomunikasi. Nah, biar bisa tetap berkomunikasi dengan baik, maka pengelolaan emosi jadi salah satu kemampuan penting. Dari yang sebelumnya menggebu-gebu, bisa kembali dengan kepala dingin. Sederhananya, kalian bisa mulai dengan mengatur nafas kalian secara pelan-pelan. Dan kalau misalnya ada waktu lebih nih, kalian bisa putar lagu yang kalem, melakukan meditasi, atau kerjakan kegiatan yang dapat membuat kalian lebih tenang. Sehingga ketika kalian merasa siap ngobrol, pikiran kalian akan lebih tenang dan komunikasi dapat berjalan dengan lebih lancar. Dan yang terakhir ada kemampuan komunikasi asertif. Komunikasi asertif yaitu kemampuan untuk menyampaikan apa yang kalian mau jelaskan dengan tetap menghormati lawan bicara kalian. Untuk melatih cara buat berkomunikasi secara asertif, kalian bisa latihan melakukan 3 hal berikut ini.
Yang pertama, dengarkan lawan bicaramu untuk tahu maksudnya apa. Yang pertama, kalian perlu mendengarkan lawan bicara untuk tahu sebenarnya dia ingin apa. Kalau konteksnya teman, kalian lagi curhat, dengarkan dulu apa masalahnya. Terus cari tahu kebutuhannya. Dia perlu saran atau sebenarnya mau didengarkan saja. Kemudian yang kedua, perhatikan elemen nonverbal. Cara berkomunikasi secara asertif yang kedua adalah coba perhatikan elemen nonverbalnya. Contohnya, seperti perhatikan intonasi bicara dan ekspresi ketika berbicara. Komunikasi asertif memiliki penekanan pada kata-kata sehingga penyampaiannya menjadi jelas. Ini tentu tidak cukup. Kalian perlu elemen nonverbal untuk membantu kalian menyampaikan informasi dengan jelas. Cara berkomunikasi secara asertif yang ketiga ini yaitu kelola emosi kalian. Seperti yang di awal tadi, kita nggak bisa bergantung pada perasaan atau tanggapan orang lain. Jadi daripada berharap lawan bicara kita akan selalu datang dengan mood yang baik, lebih baik kita yang melatih pengelolaan emosi. Hal ini agar kalian tetap tenang dan kepala dingin pas ngobrol. Jadi, kalau misalnya lawannya lagi emosi negatif, kalian gak akan terbawa emosi. Nah, itulah 4 kemampuan komunikasi yang bisa kamu pelajari untuk bisa berkomunikasi dengan lancar. Keterampilan komunikasi ini akan mendorong kamu untuk bisa sukses dalam segala hal. Dengan komunikasi, kamu bisa membangun relasi atau hubungan kepada orang-orang di sekitar kamu. Demikian video kali ini. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.